Hari itu, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 9.00 pagi, cuaca terlihat sangat cerah. Semilir angin berhembus, seakan memanjakan kulit. Kendaraan yang ditumpangi oleh pimpinan redaksi Global Terkini, bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Cabang Kolaka Utara, Ustadz Jumadi, S.Sos, bergerak meninggalkan kota Lasusua, menuju pesantren Al-Islam di Desa Meto, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Jarak tempuh berkisar 30 km dari arah ibu kota, melalui jalan poros provinsi, dan berbelok arah memasuki jalan kabupaten di Desa Meto. Di antara pemukiman warga Desa Meto, pesantren Al-Islam ini didirikan pada tahun 2003 silam. Pesantren Al-Islam adalah salah satu dari 8 pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Pesantren ini sudah banyak melahirkan alumni generasi Islami dan menjadi dai yang giat melaksanakan syiar Islam. Begitupun dengan peran para hafiz Al-Quran yang telah selesai di pesantren ini, aktif mengajarkan ilmunya kepada masyarakat luas di Kabupaten Kolaka Utara, bahkan sampai ke daerah lain. Sebagian dari mereka tetap mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di pesantren Al-Islam. Namun sayang, keberadaan pesantren Al-Islam di Desa Meto ini, belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah setempat. Saat memasuki gerbang pesantren Al-Islam, terlihat beberapa bangunan tua termakan usia, namun tetap kokoh berdiri menantang waktu. Terdapat pula sebuah bangunan masjid yang belum rampung, berdiri di sisi kiri gerbang utama. Tampak kelompok-kelompok santri sedang giat mengikuti pendidikan agama dari seorang ustazah. Kunjungan pimpinan redaksi Global Terkini dan Ketua MUI Cabang Kolaka Utara, diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Meto, Ustadz Dr. Andes Samsudin Ribi, MM di ruang tamu. Perbincangan seputar situasi pesantren, fasilitas belajar dan pemodokan para santri serta bentuk dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, menjadi diskusi hangat saat itu. Ustadz Samsudin dalam wawancara dengan Global Terkini, mengungkapkan. Dan satu saat, bukan tidak, tapi belum. Iya, artinya kita berharap. Tetap berharap itu, ya. dan lalu berupaya memang Iya. untuk kelengkapannya kita punya pendidikan ini. Mengingat bahwa santri Ibtidaiyah sampai tingkat madrasah alia itu memang memprihatinkan sekali, itu dia punya mobil air, termasuk ruangan belajarnya ya. Iya. Artinya kita gunakan seadanya sesuai dengan kondisi. Iya. Malah itu santri beberapa santri kadang kita itu melantai belajar di masjid, kadang di aula. Iya. Waktu juga digunakan di rumah ini. Iya. Untuk belajar. Alhamdulillah dengan cara itu anak-anak kita juga tetap termotivasi untuk belajar. Tetap termotivasi. Artinya mungkin ada harapan-harapan di pemerintah untuk pengembangan pesantren ini, apalagi membentuk generasi Islami. Setiap kali kami bertemu dengan pemerintah, memang mereka optimis untuk ke depan kita punya pengembangan pondok. Termasuk generasi-generasi santri kita ini, memang prospeknya cerah. Bahkan hampir setiap bulan Ramadan itu, sampai hari Jumat, anak-anak kita sudah diorbitkan keluar untuk berdakwah itu. Iya. Dan ini kita berlakukan setiap saat. Setiap Ramadan itu, setiap tahun kita adakan itu semacam safari Ramadan. Semua kecamatan. Iya. Dan alhamdulillah setiap masyarakat, umat, termasuk pemerintah banyak memberikan apresiasi kepada anak-anak kita ini. Sampai dia mengatakan bahwa insyaallah ke depan kalau begini santri kita tetap cerah. Iya. Untuk Kolaka Utara ini sudah merupakan aset bagi kita ini. Tetapi kan tentu dukungan yang kita harapkan itu bukan hanya bentuk apresiasi semata, tapi mungkin ada dukungan anggaran utamanya, misalnya kan kita sangat butuhkan. Saya kira itu dua mata rantai uang yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Karena memang sudah begitu ya. Itu terus itu. Di Basnas sendiri itu kan ada anggaran untuk kalau pendidikan. Untuk Basnas, untuk semua pondok pesantren setiap tahun alhamdulillah. Oh, setiap tahun ada. Itu pelaksanaan pesantren.
tiap tahun ada. Iya. Kita meratakan semua pondok. Iya. Seperti anggaran beras Ah, ah. untuk permakanan. Ada. Kalau yang dari pemerintah itu kan posnya sudah jelas ya. Kalau katakanlah misalnya di di pendidikan umum, itu kan ada pengelolaan dana BOS. Kalau di pesantren seperti apa modelnya? Artinya kalau pengelolaan dengan pesantren yang sama modelnya dengan sekolah umum. Sama ya. Pengalokasiannya sama karena kita punya juknis yang sama. Oh iya iya iya. Cuma yang membedakan antara kita ini dengan sekolah umum, bahwa sekolah umum itu kan tidak tinggal di pondok, tidak mondok di pesantren. Sehingga alokasi dananya kan jelas, sudah jelas ke situ. Iya iya. Sementara kita yang di pesantren itu tidak bisa. Santrinya pada mondok, iya ya. Anggaran dana BOS karena memang tidak ada anggarannya ke situ. Betul ya, tentu membutuhkan kos yang tinggi ya. Iya iya. Khusus untuk operasional pendidikan tadi. Iya iya. Sementara tantangan utama yang kita hadapi kalau di pesantren itu permakanan. Iya. Berarti dapat disimpulkan di sini kalau antusias masyarakat terhadap keberadaan pesantren ini memang cukup bagus ya. Alhamdulillah Pak. Kemudian juga mungkin ada sumbangsi dari masyarakat yang kita kelola sudah. Kalau untuk sumbangsi tidak ada juga semacam donatur yang tetap. Iya. Ya, namun sewaktu-waktu kalau masyarakat termasuk dalam hal ini orang tua santri ketika datang membesuk anaknya berkunjung ke pondok kadang menanyakan apa yang kita bangun Ustaz, apa programnya ini Ustaz. Iya iya. Kadang dia memberikan kontribusi meskipun tidak banyak tapi paling tidak sudah kita manfaatkan. Iya. Contohnya Pak, kita membangun asrama di belakang, asrama putra. Iya. Ini kan ada beberapa orang tua yang terlibat, ada yang 1 sak semen, ada yang 2 sak, ada yang sampai 10 sak malah. Iya. Ada 1, 2, 3 jamaah yang begitu ya, meskipun sedikit tapi paling tidak bisa kita gunakan. Apa obsesinya Pak Ustaz untuk kedepannya ini? Seperti apa pesantren ini nantinya? Kemudian generasi-generasi yang kita sudah didik di sini. Insya Allah sepertinya kita punya santri kedepannya ini akan menjadi dai-dai yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Sekaligus juga bagaimana santri-santri kita ke depan itu betul-betul bisa menjadi tenaga pendidik di tengah-tengah masyarakat. Terutama yang berkaitan ini dengan masalah pengkajian Al-Quran, dakwah. Karena apa yang terjadi sekarang, alhamdulillah anak-anak kita itu sudah ada beberapa yang memang sudah diorbitkan ke beberapa perguruan tinggi. Iya. Dan kembali ke tempat ini untuk mengabdi kembali. Iya. Artinya ilmunya yang sudah didapatkan bisa kembali diimplementasikan di sini. Ya. Kalau luas areanya sendiri sini berapa? Ya pas 2 hektar. Pas 2 hektar. Ya, 220.000 persegi. 20.000 persegi. Ya, 2 hektar ini. Fasilitas yang kita miliki sudah ada. Sudah ada gedung sekolah, ada 1 asrama. Iya. Meskipun itu tadi masih jauh dan mencukupi. Iya. Masih butuh perhatian ya. Iya. Oke Pak Ustaz, makasih. Ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Meto yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Al-Quran ini menjelaskan, bahwa program utama pesantren adalah tahfiz dan dakwah. Adapun tingkatan pendidikannya, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Selain itu, ada juga Taman Pendidikan Quran TPQ. Ustadz Samsudin berharap agar pemerintah daerah bisa memberi perhatian dan bantuan untuk pembenahan sarana prasarana pendidikan di pesantren ini, utamanya alat mobiler dan ruang kelas. Terkait soal itu, Ketua MUI Kolaka Utara, Ustadz Jumadi mengatakan, Dilakukan selaku Ketua MUI Kabupaten Kolaka Utara,
Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan pesantren ini? Ya, saya kira kalau bicara tentang prospek pesantren ya, bukan cuma harapannya daripada pimpinan pondok pesantren, harapan kita semua, harapan Kabupaten Kolaka Utara. Karena ini kan kita bicara apa yang dikembangkan di pesantren itu tentu yang bersifat pendidikan mental, spiritual. Ini menyangkut masalah keagamaan. Ya, tentu harapan kita kan bagaimana daerah ini bisa menjadi lebih baik ke depan tergantungkan akhlak daripada warganya. Nah, yang palingan sebetulnya seirama dengan visi Kabupaten Kolaka Utara masyarakat madani. Sebetulnya kalau saya melihat program unggulan itu bagaimana menghidupkan pesantren-pesantren itu sehingga menjadi betul-betul cikal bakal untuk mewujudkan masyarakat madani itu sendiri. Sebab madani itu bukan bahasa Indonesia, madani itu bahasa Arab. Jadi harapan kita bagaimana masyarakat, mungkin kalau bahasanya sinonim akar kata dengan bahasa Madinah dalam artian kota. Ya tentu yang dimaksud di sini peradaban yang maju dari sisi agama, saya kira. Artinya masyarakat sudah sadar akan kewajiban dan haknya dalam bentuk peradaban lah. Dalam bentuk peradaban. Kita membayangkan sebelum Islam datang, kita kenal pada zaman itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya. Padahal bukan orang bodoh, pintar, ahli sastra, penyair. Kenapa dikatakan jahiliyah? Ini tidak sebanding dengan ilmu yang dimiliki dengan akhlak. Nah, harapan kita, makanya Nabi kita sendiri itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, itu ungkapan beliau yang populer itu, bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, harapan kita dengan adanya pesantren ini bagaimana bisa mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karim. Keberadaan pesantren di tengah pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia sesuai tuntunan dan ajaran-ajaran Islam. Demikian pula peran para santri, sangat menentukan di tengah pergolakan dan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan peradaban. Dalam catatan sejarah, peran para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan, seringkali diabaikan dan dilupakan sehingga menjadi anak bungsu dalam derap perkembangan waktu dan pergulatan kapitalisme. Pesantren yang melahirkan para santri, seakan dibiarkan tumbuh sendiri tanpa perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah. Kendati demikian, eksistensi pesantren terus bergerak menerobos zaman, menegakkan syiar Islam dalam mewujudkan masyarakat religius dan madani.